kabarnya adik-adik nih? Tanya bareng-bareng ya. Tanya Kak. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Sekali lagi biar harus lebih kencang dan semangat. Coba. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Oke, biar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri Kak. Oke, kita bangkit berdiri ya adik. Pasukan Kristus. Siap. Nyanyi apa nih Kak? Biar lebih semangat. Lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Musik abang. Untuk mengawali ibadah kita berdoa dulu kali ya Kak ya. Kita berdoa dulu Kak. Oke, aku yang pimpin, adik-adik boleh ngikuti dalam hati masing-masing. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah meskipun secara online ya Bapak. Kami mohon berkat dan kasih karunia-Mu yang melimpahi hati dan pikiran kami agar kami boleh beribadah dengan baik dan dengan sukacita ya Bapak. Bapak, kami mau bersyukur untuk berkat yang mau limpahkan kepada kami dan kami mohon ya Bapak untuk seterusnya agar Kau berkati keluarga kami dan kami, pendidikan kami, pekerjaan orang tua kami dan juga pelayanan gereja ya Bapak agar boleh semuanya itu memuliakan nama-Mu. Bapak, berkatilah ibadah ini agar boleh berkenan kita di dalam hadapan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita nyanyi lagu apa nih Kak? Kita menyanyi lagu Ku Istimewa. Oke, semangat ya adik-adik. Musik abang. Hari ini kita mau belajar kitab berapa nih Kak? Kita mau belajar hari ini kitab pertama. Apa tuh Kak? Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke Kak. Adik-adik renungin ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut nyanyi lagi dong Kak? Iya, kita mau nyanyi lagu apa nih kayak? Kita mau nyanyi lagu Mau Cinta Yesus Selamanya. Sebelum dengerin firman. Jadi adik-adik boleh duduk kembali dan nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oke, musik abang.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih terus menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur melalui ibadah kami ini. Kiranya Tuhan menerima dan membimbing kami dalam ibadah ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Hari ini gereja kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, secara khusus dalam 1 tahun ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pesta Gotilon. Karena kita menyadari apapun yang ada di dalam hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Dan harus kita syukuri kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini firman Tuhan kepada kita berbicara tentang Raja Yosia. Adik-adik, Raja Yosia dia sudah menjadi raja pada saat masih anak kecil. Lebih tepatnya ia sudah menjadi raja di usia 8 tahun. Nah, coba bayangkan adik-adik, kalau usia 8 tahun itu berarti sekitar kelas 2 SD saat ini. Kelas 2 SD sudah menjadi raja bangsa Israel. Apakah karena Yosia itu masih kecil, masih anak-anak, berhasil memimpin Israel? Apakah Raja Yosia itu raja yang berhasil? Ya, Raja Yosia sekalipun dia masih muda, bahkan sekalipun dia masih anak-anak, dia raja yang berhasil memerintah, memimpin bangsa Israel. Mengapa Raja Yosia berhasil sukses memimpin bangsa Israel? Jawabannya adalah karena Raja Yosia takut kepada Tuhan. Raja Yosia dia takut kepada Tuhan sehingga ketika dia memimpin bangsa Israel, dia tidak mengandalkan kekuatannya, pikirannya, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Raja Yosia dalam kepemimpinannya, dia selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan. Mengapa dia selalu rindu mendengar firman Tuhan? Karena dia sungguh-sungguh menyadari bahwa melalui firman Tuhan itulah Raja Yosia mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, itulah yang dilakukan oleh Yosia. Sehingga Yosia menjadi raja yang berhasil ketika dia memimpin bangsa Israel. Raja Yosia itu berhasil memimpin bangsa Israel. Karena Raja Yosia itu
Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak mau terpisah dari Tuhan. Dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, kalau kita ingin berhasil dalam pekerjaan kita, jika kita ingin berhasil, ingin menjadi orang yang sukses, maka hanya satu syaratnya. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman, penuntun bagi kita dalam melakukan apapun dalam kehidupan kita. Disitulah letak kunci keberhasilan hidup kita. Jadi apakah seseorang itu masih muda, apakah seseorang itu tua, itu tidak mempengaruhi keberhasilan. Tetapi yang menentukan adalah seberapa dekat kita, seberapa takut kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu melimpahi hidup kami dengan berkat-berkat-Mu, menyertai dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Segala berkat Tuhan itu kami syukuri melalui perayaan Pesta Gotilon hari ini. Kiranya Tuhan menerima ucapan syukur kami yang kami berikan melalui persembahan. Kami juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu rindu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil dalam hidup mereka. Berkatilah Tuhan gerejamu, para pelayanmu, dan seluruh jemaatmu, agar kami menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat kami. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah dengerin firman Tuhan kan tadi. Sekarang kita waktunya untuk ngumpulin persembahan. Kita mau ngumpulin persembahan, kita mau nyanyi lagu dari buku Ende nomor 178 Roma 7 Yesus. Musika! Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat memuji Tuhan. Terima kasih.